Tapi itu kan tadi kita dengar bahwa nama Ridwan Kamil lah yang diajukan oleh PAN. Tapi kalau misalkan bicara secara garis besar dari Koalisi Indonesia Maju, ini kata Pak Ahmad Saiku dari PKS mengatakan mendapatkan tawaran untuk bekerja sama, tapi yang ditawarkan posisinya adalah wakil gubernur. Bagaimana menanggapi soal itu? Bukan posisi sebagai calon gubernur, tapi wakil. Pak Yandri. Halo Pak Yandri, bisa mendengar kami? Iya, makanya saya bilang tadi, bisa. Makanya saya bilang tadi, itu kan masih semuanya wacana, Mbak. Jadi kita juga perlu duduk bersama gitu loh. Apakah tawaran dari Koalisi Indonesia Maju itu bisa direspon baik dengan PKS, kemudian bisa disetujui, itu kan masih jauh itu. Jadi masih panjang waktunya. Oke, Bang Yandri, tapi betul ya, ada tawaran itu memang betul ya, meskipun nanti terrealisasi atau enggak, tapi tawaran itu ada, proposal politik itu ada yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju ke PKS. Itu dulu fokus kita. Iya, karena kita ingin memenangkan kontestasi Pilkada DKI, Mbak. Jadi semua peluang ataupun potensi untuk kita jadikan sebuah koalisi, ya semuanya terbuka, ya. Dan kita opsi untuk memberikan tawaran kepada PKS sangat terbuka. Jadi nggak ada masalah. Kita akan jajaki semua termasuk dari PKS. Karena PKS pemenang di DKI Jakarta, ya saya kira itu sesuatu yang menarik buat kami matangkan di waktu-waktu yang akan datang. Gitu. Tapi kalau diskusi antar partai dari Koalisi Indonesia Maju sendiri seperti apa sih suaranya untuk Pilkada Jakarta ini? Apakah sepakat untuk mengajukan satu nama, baik itu untuk menjadi calon gubernur ataupun calon wakil gubernurnya? Apakah sudah ada pembahasan itu mengkerucut ke satu nama? Betul. Pak Yandri. Betul. Jadi DKI secara khusus dibahas oleh para ketua umum Koalisi Indonesia Maju, sangat intensif, sangat dinamis. Saya dapat bocoran dari hasil pertemuan itu, kita memang sepakat satu nama di DKI nanti, Mbak. Jadi Koalisi Indonesia Maju akan mengusung satu nama, satu paket dari Golkar, PAN, Demokrat. Insya Allah satu paket. Gubernurnya siapa, wakil gubernur siapa itu sedang dimatangkan. Tapi insya Allah kalau untuk gubernur kelihatannya Bang Ridwan Kamil sudah menuju sebuah kesepakatan gitu. Nah, siapa wakilnya? Nah, semua masih bisa terbuka. Termasuk dari PAN. Dari PAN kan ada Jita Anjani yang kita dorong gitu loh. Oke, baik, kita ke Bang Deddy. Bang Deddy, tadi ada hal yang belum tergali kok. Tadi kan Bang Deddy menyampaikan bahwa komunikasi antara PDI Perjuangan dengan PKS ini cukup intens. Komunikasi ini apakah sudah menemukan titik temu untuk kerjasama politik atau masih komunikasi biasa, Bang Deddy? Belum, santai aja. Masih Agustus buat pendaftaran. Jadi ini kan semua adalah panggung politik ya, dalam rangka mencapai tujuan komunikasi tertentu. Kalau yang saya dengarkan sudah pasti Pak Ridwan Kamil tuh jadi gubernur. Ya, jadi kalau konteksnya mengajak PKS itu mengambil Pak Anies Baswedan itu kan relatif tidak mungkin ya, karena kan beliau sebelumnya adalah gubernur DKI gitu. Jadi kan memang pertanyaannya akan kemudian yang akan mengusung Pak Anies Baswedan siapa? Nah, sejauh ini kan baru PKB. PDI Perjuangan apakah sudah menentukan keputusan? Belum. Kita nggak pernah buru-buru, apalagi urusan sepenting Jakarta gitu. Nah, tetapi kan dari semua persoalan DKI ini kan bukan soal kontestasinya, tetapi adalah bagaimana nanti sebenarnya pemilu kali ini itu jauh lebih baik dari Pileg dan Pilpres kita kemarin. Karena kalau itu menjadi faktor, tentu hitung-hitungannya juga akan berubah, Mbak. Tidak semata-mata soal konfigurasi politik, ya. Karena di luar politik ada banyak tangan-tangan yang juga dikhawatirkan juga ikut bermain, gitu kan. Jadi saya kira kami tidak akan terburu-buru lah, tapi PDI Perjuangan pasti akan maju. Soal terjepit atau tidak, itu kan persepsi ya. Nanti kita lihat saja bagaimana akhirnya. Oke, baik, soal terjepit atau tidak itu persepsi. Kita lihat saja bagaimana nanti akhirnya. Kalau menurut hitung-hitungan Bang Kodari sebagai pakar politik, bagaimana ini akhirnya akan seperti apa sengitnya pertarungan Pilkada Jakarta ini dengan sejumlah nama yang ada. PDIP sampai sekarang belum punya nama, PKB sudah mengatakan mendukung salah satu calon. Kemudian Pak Yandri dari Koalisi Indonesia Maju tadi juga sudah mengatakan tampaknya Ridwan Kamil salah satu nama yang akan diajukan. Akan sesengit apa nantinya? Sesaat lagi pemirsa akan kita bahas. Tetaplah di Kabar Petang. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan.
Baik, saya ingin ke Bang Kodari. Bang Kodari, sudah ada beberapa nama yang kita dengar. Ada nama Anies Baswedan yang tampaknya akan digadang-gadang PKS dan juga masuk namanya dalam bursa yang akan diajukan oleh PDIP. Kemudian tadi dari Koalisi Indonesia Maju menyebutkan ada nama Ridwan Kamil. Nah, lantas nama siapa lagi yang muncul? Seperti apa komposisinya nanti? Posisinya seperti apa untuk misalkan kalau Anies maju dengan siapa? Kalau Ridwan Kamil maju dengan siapa? Seperti apa Bang Kodari? Hitung-hitungannya. Oh, mungkin itu agak jauh itu ya. Sebenarnya begini, pertama-tama kalau kita bicara pilkada, pada dasarnya variabel utama adalah elektabilitas. Nah, saya mendengar, saya sendiri belum turun survei di DKI ya. Dari yang saya dengar tuh sebetulnya ada 3 nama yang punya elektabilitas signifikan. 1 Anies Baswedan, 2 Ridwan Kamil, dan yang ketiga adalah Ahok gitu. Tetapi khusus untuk di Jakarta, ini kan variabelnya bukan cuma sekedar elektabilitas, tetapi juga ada residu Pilpres 2024, lalu kemudian ada bayangan mengenai konstelasi politik 2024-2029. Dan kalau kembali kepada variabel yang nomor 2 dan nomor 3 ini, maka kemudian posisi PDI Perjuangan menjadi menarik gitu loh. Karena posisi PDI Perjuangan mereka pada posisi kelihatannya untuk kontra terhadap oposisi terhadap pemerintahan yang akan datang. Sehingga kemungkinan Pilkada Jakarta ini juga nanti PDI Perjuangan akan mengambil sikap yang oposisi terhadap Koalisi Indonesia Maju begitu. Jadi kalau Koalisi Indonesia Maju itu mengusung Ridwan Kamil, bukan mustahil kemudian nanti PDI Perjuangan akan ya tetap memajukan Ahok atau memajukan Anies seperti yang diusulkan oleh dari DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini kan mengajukan, maksud saya PDI Jakarta ini kan mengajukan Anies Baswedan karena melihat suaranya turun, kursinya turun itu di basis-basis di mana Anies Baswedan itu kuat gitu loh. Jadi menurut saya variabel-variabel ini akan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, khusus mengenai Anies sendiri, jangan langsung didiskon bahwa kalau kemudian PKS nggak mendukung atau kemudian PKB tidak mendukung juga dia akan hilang. Karena belakangan ini kan ada perkembangan menarik di mana ada wacana Anies berpasangan dengan Kaisang gitu loh. Walaupun agak sulit, tetapi misalnya kalau PDI Perjuangan mengajukan Anies, lalu tiba-tiba Kaisang didukung oleh PSI, itu kan cukup juga gitu loh. Karena 15 ditambah dengan 8 kursi PSI, itu 23 masih memenuhi persyaratan. Tapi itu untuk sementara masih kemungkinan yang agak sulit. Artinya kalau kita bicara soal tokoh ini masih dinamis. Tapi kalau tadi kan Bang Kodari menyampaikan bahwa sikap politik dari PDI Perjuangan akan berbeda dengan Koalisi Indonesia Maju. Kalau memang ada perbedaan sikap politik itu, kenapa kemudian ada tawaran dari Koalisi Indonesia Maju ke PKS di tengah hubungan intens yang tengah dibangun antara PDI Perjuangan dan juga PKS. Kenapa Bang Kodari? Ya, kan tadi saya menyebut 2 hal. Pertama, konstelasi Pilpres 2024. Yang kedua, konstelasi politik pemerintahan 2004-2029. Gitu ya. Bisa aja PKS juga mau diajak masuk ke dalam pemerintahan sehingga yang oposisi itu hanya PDI Perjuangan. Itu di satu sisi ya. Di sisi yang lain bisa saja dengan asumsi bahwa agar Anies tidak punya kursi yang cukup untuk maju sebagai calon kepala daerah.